Halo, aku Munzi dan aku sahabatmu. Hipnotis. Munzi, bersiaplah untuk kekuatan hipnosis. Kau akan jatuh ke keadaan mental yang mistis. Jatuh ke dalam apa? Keadaan hipnotis. Kau seperti tidur tapi sebenarnya tidak. Santai saja. Sekarang tutup matamu. Napasin teratur. Angkat tanganmu. Angkat kakimu. Cepat lari. Au. Bukankah berbahaya berlari dengan mata tertutup? Apa kau sudah terhipnotis? Kakiku sakit. Apakah itu berarti aku dalam keadaan terhipnotis? Kenapa kau lakukan semua yang aku minta? Karena kau yang minta. Kau tidak terhipnotis. Munzi, kau mungkin kebal terhadap hipnosis. Tunggu. Aku bisa berlatih dengan Wibi dan Doti. Hei Doti, Wibi, kemarilah. Kesini. Lihat, mereka sudah terhipnotis. Halo, kalian akan duduk. Berdiri. Kenapa kau tiba-tiba memerintahku seperti ini? Kau pasti kebal terhadap hipnosis. Tidak apa-apa. Wibi, tutup matamu. Tapi kalau aku tutup mata, aku tak bisa lihat tingkah anehmu. Tidak ada yang aneh. Oke, aku akan menjadi ahli hipnotis paling terkenal sepanjang masa. Dan kenapa kau ingin begitu? Karena kalau sudah begitu, semua orang akan lakukan yang aku perintahkan. Oke, semoga berhasil. Tapi kami tidak ikut. Ahli, bagaimana kalau kita main bola saja? Ya, kita main itu saja. Tunggu, aku tahu ini bisa berhasil. Kau mulai mengantuk. Skip, kami suruh bilang kami tak mau main itu. Kenapa kau tidak hipnotis murni atau lainnya saja? Ayo Munzi. Aku perintahkan kau. Kembali. Hei, kita harus mengerjai Skip. Dan setelah kita selesai dengannya, dia tak akan coba menyuruh-nyuruh kita lagi. 1, 2. Bagus sekali. 1, 2, 1, 2. Kalian akan namaku. Hei, ini berhasil. Ya, aku ahli hipnotis sungguhan. Berbaringlah, Wibi. Jangan sekarang melayanglah ke udara. Baiklah, tetap melayang di sana. Munzi, jalan ke depan. Berjalanlah dalam lingkaran dan bernyanyi. La la la. Doti, apakan sayapmu dan melompatlah? Sekarang, Wibi turun. Menari. Bagus. Baiklah. Kalian tak lagi dalam pengaruh hipnosis. Hei kalian, hentikan. Apa yang terjadi? Santai saja, teman-teman. Aku sudah keluarkan kalian dari keadaan mistis. Bangunlah. Hentikan. Kalian tak lagi di bawah kekuatanku. Main lomba tali atau lainnya. Kalian berhenti ikuti perintah dan jadi diri kalian. Kalian kembali jadi diri kalian. Munzi, semuanya. Oh, tolong berhenti terhipnotis dan kembalilah. Doti, semuanya berhenti terhipnotis. Oh, katakan sesuatu. Sesuatu. Berhenti. Aku tak mau jadi hipnotis terkenal sedunia. Aku cuma mau teman-temanku kembali. Aku tak percaya ini terjadi. Apa yang gak aku lakukan? Waktunya kau saja. Kami tak terhipnotis. Skip, maaf. Kami cuma bercanda denganmu. Oh, syukurlah. Munzi, aku lagi tidak benar-benar menghipnotis kalian. Oh, ya. Jadi apa yang kalian bertiga ingin lakukan? Aku akan lakukan yang kalian mau. Ternyata membuat orang lain melakukan yang kita mau tak seasyik yang dibayangkan. Bermain bersama jauh lebih menyenangkan daripada menyuruh-nyuruh mereka. Ayo. Ya, ayo seperti ini. Ya. Oh, coba tangkap aku. Ayo, seperti itu. Oh. Apa yang kalian lakukan? Dasar perusak! Apa yang kami lakukan? Permainan berkelahi kalian berubah jadi pembantaian sepertinya. Kalian menginjak-injak tanaman berbunga yang sangat berharga.
Memangnya kenapa? Kalian harus bereskan kekacauan ini. Kalau kalian mau main di padang rumput ini lagi. Dan tak ada permainan sampai kalian perbaiki semuanya. Pembantaian. Tanaman berbunga. Aku lelah. Aku sudah muak. Terus bersihkan atau kita dilarang main di padang rumput. Wah, aku takut dilarang main di padang rumput. Kita akan cari padang rumput yang baru. Yang lebih bagus dari ini. Tapi ini padang rumput kesukaanku. Kalau memang ini kesukaanmu, teruskan menyapu. Dan aku. Aku lelah. Ini kelihatan bagus. Rangkaian bunga yang cantik. Aku harus ikat semuanya bersama. Upsi, ada yang ingin kutunjukkan padamu. Lihat, aku memuatnya saat kau tidur. Aku akan menamainya Angin Topan Musim Semi. Apa kau suka? Apa yang kau pikirkan? Angin topan. Apa kau sadar apa yang kau lakukan dengan sampah ini? Bermain. Betul sekali. Tuan Weber akan sangat marah. Kita harus tepat sembunyi. Opsi, sudah selesai. Oh, coba lihat itu. Aku tak percaya dengan Apa mataku. ulah tu latihan membuat ini? Harus kuakui, aku terkejut. Kita dalam masalah sekarang, Puksi. Selesai. Kau harus bereskan semuanya. Mereka pasti marah. Dan kita pasti dilarang main di padang rumput. Puksi. Kakek mencari kalian. Itu benar-benar kalian? Dia ingin bicara tentang... Puksi. Lihat, itu mereka. Wah, Puksi. Tunggu aku. Teman-teman, kenapa kalian lari? Orang-orang ada yang bicara dengan kalian. Seandainya kalian mendengarkan. Di mana kalian? Sekarang kita dicari-cari gara-gara kau. Mereka akan menambil foto kita di setiap pohon dan semak-semak. Upsi, itu dia. Lihat itu. Menurutmu kenapa mereka membawa kita ke sini? Sepertinya ini bukan tanda baik. Kau tahu, Pupsi, ini karya yang indah. Mereka tak mengerti senimu. Hah? Selesai sudah. Kita harus buang ini. Kita akan menguangnya ke kolam. Bantu aku. Berhenti, jangan rusak itu. Selamat, If. Kalian membuat kami sibuk berlarian. Bukankah kau marah pada aku dan Toksi? Marah untuk apa? Benda yang kau buat ini benar-benar Ini luar biasa. Dan elegan. luar biasa. Aku tahu, namanya Ikebana. Ikebana seni kuno merangkai bunga menjadi komposisi. Seni ini berasal dari timur. Keren sekali. Bisakah kamu mengajariku cara merangkai bunga menjadi kikibana? Ajar kami, Puksi. Kita berkumpul di padang rumput besok. Itu Iya, luar biasa. Begitulah cara waktu itu temukan hobi baru yang disukai anak-anak maupun orang dewasa. Tolong kecantikan. Halo, kami dapat selebaranmu. Datang dan rasakan perubahan hutanmu. Halo, kalian pelanggan pertama kami. Silakan duduk. Ada yang bisa kami bantu. Aku ingin kau memuatku seperti peri. Dan aku jadi pangeran. Berhenti. Satu, dua. Apa ini? Salon kecantikan. Apapun itu, menghalangi jalan. Timku harus bekerja. Segera singkirkan semua ini. Ini hal yang biasa sebenarnya. Lokasi terbaik usaha adalah yang ramai pengunjung. Ayolah, ini bisnis. Mana pelanggan potensial kami lewat jalan ini? Apa mau ku tawarkan syukur untuk pekerjamu? Apa? Tidak. Minggir dan biarkan kami lewat. Baiklah, ayo beri jalan untuk semut-semut. Kenapa repot-repot? Mereka bisa jalan memutar. Memutar. Semut-semut, maju. Jalan.
kalian? Kau hancurkan semuanya. Kecantikanmu tidak ada gunanya. Sama sekali tak berguna. Kalian buang-buang waktu untuk mempindah diri. Kalian terlalu pikirkan diri sendiri. Tak perlu bertengkar. Kalian semua melakukan sesuatu yang berguna. Menurutku ini sama sekali tak berguna. Apa kalian bisa membangun? Berbaris? Atau lewati rintangan? Tak masalah. Apa kalian bisa menari balet? Terlihat anggun dan bergaya. Dan membuat yang lain terlihat cantik. Tentu saja kami bisa. Aku sangat ragu. Kau taruhan? Tentu. Biar Doti dan Muzi yang menilai. Baiklah. Siap gadis-gadis. Ayo tunjukkan cara kita membangun. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Aku rasa semut-semut bisa menari dengan lebih mudah dan anggun. Dan elegan. Karya yang luar biasa. Seperti istana dongeng. Tapi runtuh seperti istana pasir. Dengarkan lalahanku gadis-gadis. Merah, Hijau, merah, hijau. bangun, jangan berbaring. Tapi kami tak bisa melihat pitanya. Berjalan berbaris bukan keahliannya. Satu, dua. Dandani diri kalian. Tiga, empat. Dandani dirimu. Kalian tampak memukau. Dengan kekuatan kecantikan. Kecantikan selalu menang. Baiklah, sepertinya kalian kalah di situ. Demonstrasi. Dari seni transformasi yang menakjubkan. Dengan perintahku. Satu, dua. Oh, siapa itu? Kau apakan diriku ini? Kurasar. Kita harus kembali seperti semula. Aku setuju. Kita harus hentikan kegilaan ini. Kembali kau lagi. Berhenti. Satu, dua. Semut-semut bekerja keras sedang dalam perjalanan menuju kerja. Ayo kita minggir teman-teman. Dan biarkan pekerja konstruksi lewat. Pekerjaan mereka sangat penting. Ha! Setelah kami selesai, kami akan datang untuk bercukur. Aku suka rambutmu. Pekerjaan dan kecantikan sama-sama penting. Saat semua lakukan tugasnya, hidup kita berjalan dengan lancar. Mematahkan jarum tempat kehidupan si penjahat tersembunyi. Dan mengalahkannya. Ya sayangku. Itu sangat hebat. Mereka kalahkan penyihir jahat. Naga berketawa dua dan penjahat yang abadi. Dan mereka selamatkan sang putri. Pesta besar telah tersaji di atas kain meja ajaib. Begitulah akhir dari ceritanya. Kita sudah sampai. Turunkan barang dari kereta. Ini rumah baru kita. Kita telah pindah ke hutan ajaib. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Neni Eni, boleh aku pinjam sapunya? Aku harus menyapu padang rumput. Tentu saja boleh. Aku menari dengan sangat baik. Aku berputar-putar. Kau berputar balik sekali. Dan jubah bagusmu tersangkut. Lihat lubang itu. Awas teman-teman, itu naga. Itu penyihir terbang. Sepertinya hutan ini benar-benar ajaib. Jubahnya bagus seperti baru. Jarumnya. Baiklah. Aku tahu itu siapa. Penjahat yang abadi. Dan monster marah muda. Juara. Ikuti aku. Ayo singkirkan makhluk-makhluk jahat dari tempat ini. Para penjahat akan jadi akhir hidupmu. Kembalikan jarumnya, dasar anak nakal.
Festival panen. Sepertinya aku sudah selesai di sini. Kalian tak bisa ganggu kami. Penyihir jahat, pergilah dari sini. Menyerahlah naga berkepala dua. Sepertinya kau kebanyakan baca dongeng. Aku Psi, dan ini saudaraku Pupsi. Kami ini ulat. Dan aku Skip. Dan ini teman-temanku Munzi dan Wibi. Jadi kau bukan penyihir jahat? Penjahat ataupun monster? Tentu saja bukan. Dan hutan ini tidak ajaib. Itu semua bohong, Bu. Kami bukan pahlawan. Tolong aku. Siapapun. Apakah ada pahlawan berani di hutan ini? Kau tak punya kesempatan, Tuan Putri. Tuan Putri. Kami datang untukmu. Pergilah kau, monster. Terima kasih para pahlawan. Selamat tinggal juraku. Selamat tinggal, Tuan Putri. Terima kasih. Buah-buahan. Perjamuan satu lagi hidangkan di atas tapak ajaib. Sudah kubilang. Ini benar-benar hutan ajaib. Dan kita adalah juara sesungguhnya. Begitulah cara kumbang-kumbang kecil mengusir penjahatnya. Selamatkan Tuan Putri dan merasa seperti pahlawan sejati. Tertulis bagus. Oh, di sini juga tertulis bagus. Munzi, kenapa kau berhenti? Di pada rumput itu tulisannya juga tertulis bagus. Memangnya kenapa? Ayo pergi. Tertulis bagus lagi. Kau benar. Ini aneh. Aku tahu. Ayo lihat dari atas. Kita mungkin bisa tahu siapa yang menulis kata ini. Oh, wow. Ini bukan kebetulan. Andai aku tahu apa artinya. Mungkin ini perayaan yang bagus. Atau mungkin bahaya besar. Aku ragu. Menurutku perayaan bagus. Aku rasa ini peringatan kita tentang bahaya besar. Monzi. Clava. Benar sekali. Namamu Clava. Kau sangat manis. Menurutku, Skip, kita harus temukan orang yang punya alasan untuk rayakan sesuatu besar dan memberi selamat padanya. Hey, Skip, Clava. Clava, kami tak punya waktu bermain denganmu. Kami harus cari tahu bahaya besar apa yang menunggu kita dan bersiap menghadapinya. Mungkin kita bisa tahu siapa yang menulis kata ini dari tulisan tangannya. Clava, kenapa kamu hapusnya? Tidak apa-apa, kita bisa lihat tanda yang lain. Dan sekarang aku sudah bersenjata. Dia ambil rantingnya. Butuh ranting baru. Tak ada ranting. Mungkin Wibi yang menulisnya. Huruf-hurufnya terlalu besar. Biar ku coba meniru. Tidak, tak mungkin Wibi yang menulisnya. Dia tidak cukup kuat untuk itu. Doti juga tidak. Apa mungkin Tuan Weber? Atau Tuan Higgins, atau Tina Kura-Kura. Aku tahu satu hal yang pasti, Munzi. Bukan ikan atau bibilisi yang menulisnya. Ya, Skip, kau benar.
Tak ada ranting yang bisa ditemukan. Aku harus dapatkan ranting tulis. Bagaimana kita tahu pelakunya? Itu punyaku. Itu punyaku. Itu para ular. Di mana bahayanya? Selamat! Selamat ya, kau sudah gila. Popsi, ayo kita pergi. Benar. Mereka benar-benar sudah gila. Aku mau rantingku. Aku mau rantingku. Bahaya besar. Lava sudah gila. Dia menyerang kita. Lari. Itu rantingku. Munsi, Heskip. Aku menulis sekarang belajar sangat bagus. Sudah aku bilang ada yang harus dirayakan. Lava, selamat. Begitulah yang terjadi. Semua sudah terbiasa menganggap Lava sebagai anak kecil. Meskipun ukuran tubuhnya besar, sampai-sampai mereka tak sadar dia sudah tumbuh besar dan bisa membaca dan menulis. Kerja yang bagus anak-anak. Semua tanaman akan suka. Tanpa disadari, kita akan dikelilingi hasil kerja keras kalian. Jacobku menabrak sesuatu. Mungkin harta karun. Sudah kuduga. Semuanya. Kami temukan harta karun. Apa? Dapat ini. Mungkinkah? Sepertinya itu kota harta karunku. Aku hampir lupa soal itu. Bagian tersayangku. Kita telah mengalahkan banyak musuh bersama. Oh, lihat ini. Kuda kecilku. Mereka mainan terbaikku dan aku sangat menyayanginya. Kalau kau sayang mereka, kenapa kau menguburnya? Apa musuhmu mengambilnya? Sama sekali tidak. Aku hanya ingin simpan sebagai kenang-kenangan. Kupikir saat aku dewasa, aku akan menggalinya suatu hari nanti. Dan akan membawa kembali kenangan masa kecilku. Dan aku benar. San! Aku akan lindungi kerajaan demi kebaikan semua. Dengan kode setiaku dan pedang perkasaku. Aku tahu. Ayo kita kubur barang kesayangan kita sebagai kenang-kenangan. Aku setuju. Jadi saat kita sudah tua dan bermarah nanti, kita bisa menggalinya dan tersenyum. Dan kita jadi anak-anak lagi seperti kakak Stenger. Baiklah. Dan kita tak perlu cari kota untuk menyimpannya. Karena kita sudah punya ini. Sekarang, ayo mulai upacara penguburan barang kenang-kenangan kita. Baiklah, sekarang kita tinggal tunggu. Kau sangat baik untuk datang dan minum teh. Wah, bagaimana kabarmu? Aku baru saja mengecek kukuku. Dan nyonya itu bilang tanganku seperti seorang bintang. Dan aku langsung. Ya ampun. Loti, kenapa boneka itu di sini? Boneka apa? Kau serius? Boneka itu seharusnya dikubur di dalam peti. Tapi aku cuma mengeluarkannya untuk bermain. Sebentar. Kita sudah sepakat untuk menggalinya setelah kita semua dewasa, Loti. Tapi aku janji akan kembalikan ke kotakmu gitu. Aku selesai bermain. Percayalah padaku. Hei, Wibi. Hah? Kau tak akan percaya yang Dut lakukan. Hei, kembali. Apa kau tak mendengarku? Aku mengejarmu dari tadi. Tunggu, dari mana benda ini? Entahlah, aku tidak tahu. Karena mirip sekali dengan ember yang seharusnya ada di dalam peti. Maaf. Tapi ada lomba besar untuk mengumpulkan serbuk bunga paling cepat. Dan aku ingin pakai ember keberuntunganku. Hei Munzi, Doti dan Bibi terus ambil barang-barang mereka dari peti.
Ijazah artinya kalau tidak tinggalkan barang-barang itu untuk waktu yang lama. Apa itu? Apa yang kau sembunyikan? Coba kau lihat. Munzi. Kau juga ternyata. Maafkan aku, Skip. Aku cuma ingin lihat buku kesayanganku sekali lagi. Masih lama sekali sampai kita tua. Aku rasa aku tak bisa menemu selama itu. Ya! Hei, semua. Kenapa kalian murung? Kami cuma ingin kubur barang kesayangan kami sebagai kenang-kenangan. Tapi kami terus menggalinya dan bermain dengannya. Mainkan saja. Aku hanya mau bermainanku saat aku sudah tak ingin bermain dengan mereka lagi. Hah? Maksud kenang-kenangan adalah kita menyimpannya untuk ingatkan kita masa yang berbeda dalam hidup kita. Jadi, selama kita masih ingin gunakan barang-barang kita tak perlu menguburnya dalam peti. Tentu saja tidak. Oh yeah! Ayo kita ke peti itu. Aku merindukan tali lompatku. Barang-barang kesayangan membuat kita sangat bahagia. Entah saat sudah dewasa. Atau belum. Apa yang terjadi? Kumbang kecil, kalau kau tersesat, kami bisa bantu. Aku tidak tersesat. Aku sengaja tertinggal rombongan. Aku tak ingin bersama dengan yang lainnya. Mereka mengejiku. Karena aku berbeda dari lainnya. Aku tak seperti mereka. Entah apapun yang kulakukan, aku selalu gagal. Lihat aku. Aku tinggi. Aku tinggi. Aku tinggi. Tapi aku begini sejak lahir. Tahu-tahu ini sebenarnya bagus. Tak perlu menangis. Munzi benar. Di keluargaku semua tampak mirip. Dan aku selalu berusaha keras untuk tampil beda. Aku tahu perasaan itu. Mereka selalu mengakui ini Flip saudaraku. Dan itu membuatku kesal. Tapi aku ingin jadi. Seperti lainnya. Langki-lang. Di sini rupanya. Langki-lang. Aku mencarimu kemana-mana. Semua ada di dalam gua. Kami hanya menunggumu. Aku kasihan dengannya. Ya, dia sedang kesulitan. Lain kali kita harus ajak dia bermain bersama. Anak-anakku dalam bahaya. Wibi. Panggil tim penyelamat. Ayo Munzi. Kami jalan-jalan ke dalam gua. Aku keluar sebentar karena Langki-lang tertinggal. Anak-anak mulai bermain dan berteriak di dalam gua kurasa. Kemudian pintu masuknya runtuh. Anak-anakku, apa kalian mendengar ibu? Di jalan sini gelap. Dan kami takut. Kami di luar. Kami akan selamatkan kalian. Sayangnya aku tak bisa menggali bebatuan keras di bawah gunung. Butuh waktu 2 atau 3 hari untuk mencapai anak-anak. Bagaimana kalau pakai bahan Terlalu berbahaya. Gua ini bisa rantai semuanya. Kita butuh salah satu kendaraanmu. Dan jaring yang sangat kuat dan kokoh. Jadi lubang di bebatuan. Ketemu. Sekarang coba ikatan jaring ke sesuatu seperti tepi batu. Aku sudah coba tapi aku tak bisa mencapainya. Maaf. Aku rasa aku bisa menyelip di antara lubang. Kau? Dia benar. Aku salah kurus. Berikan padaku. Hati-hati. Kumbang kecil. Itu Langki-lang. Dia akan selamatkan kita. Aku berhasil. Semuanya. Katakan aku harus apa? Langkilang lilitan jaring ke bebatuan kokoh lalu menjauh dari pintu masuk. Sudah terpasang. Kita mulai. Hiya! Ibu. Anak-anakku sayang. Syukurlah kalian selamat. Langki-lang. Terima kasih sayang. Kau seperti pahlawan. Aku seranggan kita merekrut Langki-lang ke tim penyelamat kita mulai sekarang. Benar sekali. Postur tubuh dan tinggi badan yang unik membuatnya cocok untuk pekerjaan seperti ini.
Terima kasih banyak. Lengkileng, kau saudara paling berani di seluruh dunia. Kami sangat sayang kamu. Saudara-saudara Lengkileng merasa bangga dengan saudara mereka yang berbeda. Berbeda dari yang lain bukanlah hal buruk. Jika kau berani dan baik hati. Kamu lihat yang itu. Di mana? Kenapa aku terus melewatkannya? Tunggu sebentar. Di sana. Wow, mereka di mana-mana. Ada satu di sana. Mereka menerangi langit malam. Kemudian jatuh ke bumi. Menurutmu kenapa mereka begitu? Mungkin mereka bayi-bayi yang baru saja lahir. Aha, Mungkin kau benar. mereka terlalu kecil untuk bertahan di atas sana. Ya, aku penasaran yang terjadi saat mereka mendarat. Monzi! Bayi-bayi bintang itu sendirian. Mereka butuh bantuan. Ayo, kita harus mencari mereka. Kita akan bawa mereka pulang. Benar. Mereka bisa tinggal bersama kita sampai dewasa. Lihat, Monzi. Kau lihat mereka bersinar di dekat sungai kecil itu. Bagaimana cara kita dekati mereka? Aku tahu lokasi perahu. Hati-hati, tetap di sebelah kanan. Monzi, daya lebih cepat. Kanan. Aku melakukannya. Skip. Tapi kita bergerak ke arah yang salah. Terus daya, Monzi. Oh, skip. Ada batu. Hampir saja. Tunggu. Bagaimana dengan bayi-bayi bintang kita? Mungkin mereka sudah pergi semua. Skip, sebelah sini. Ke sini. Munzi, di mana kau? Di sana rupanya. Munzi, kau menemukannya. Bayi-bayi bintang menari untuk kita. Ayo. Mereka kunang-kunang Skip. Apa itu? Skip, itu bintang kita. Ayo. Nenek. Munzi, dari mana saja kau? Aku sangat mencemaskanmu. Sendirian di malam hari. Tidak baik. Kami ingin selamatkan bayi-bayi bintang itu. Semua bintang itu tampak bisa kau genggam di tanganmu. Sebenarnya mereka sangat mirip dengan matahari. Bintang terbuat dari gas-gas ringan, terutama hidrogen dan helium. Tapi bintang jatuh sebenarnya bukan bintang sama sekali. Mereka yang kita sebut meteor. Batu-batu dari luar angkasa. Mereka memanas saat terbang meluncur di langit. Mereka jadi sangat panas sampai bersinar saat terbang menembus atmosfer bumi. Kadang kita bisa lihat bandar meteor terbang melintasi langit secara bersamaan. Seperti Monzi dan Skip lihat malam ini. Ini namanya hujan meteor. Sumber pemandangan yang sangat menakjubkan. Kembang api dari luar angkasa. Luar biasa. Meteor-meteor itu keren. Meskipun begitu, Skip dan Munzi punya bintang-bintang mereka sendiri, teman-teman mereka. Dan bintang-bintang ini bahkan bisa mereka peluk. Kenapa menurutmu kartun yang kau tayangkan di ulang tahun Tuan Dickens begitu sukses di hadapan penonton? Ini memang sesuatu yang aku kuasai. Menggambar dan ceritakan cerita lucu. Itu luar biasa. Saat pertunjukan berakhir. Kau udah bertepuk tangan meriah paling besar yang pernah kulihat. Bukan maksudku untuk menyombongkan diri. Tapi aku memang pantas mendapatkannya. Aku bekerja sangat keras untuk produksi itu. Teman-teman,
wawancaraku sudah keluar. Biar kulihat. Alda tepuk tangan meriah yang berlangsung sepanjang malam. Menurutku aku pantas mendapatkannya karena sudah bekerja keras. Doti, aku tak percaya kau tega kepadaku. Apa maksudmu? Bagaimana kau tidak mengerti kalau kartunmu sebagus itu karena aku? Apa? Musiknya adalah bagiannya yang terbaik, semua musiknya. Dan siapa yang mengarang dan memainkannya selama pertunjukan? Aku. Kau lupakan sesuatu. Nonton suka filmnya karena cara kita menjalankan proyektornya. Hei, bangun. Sepertinya kau nonton pertunjukan yang berbeda. Jelas film ini sukses karena isi suara dari Pupsi dan aku. Jadi menurutmu filmku bagus karena kau, bukan karena aku. Karena kami. Monzi dan aku. Cukup. Aku akan membuat kartun lain tanpa bantuan kalian. Aku tak butuh musik dan teriakanmu. Tunggu saja. Kartun ini akan jadi jutaan kali lebih bagus dari yang pertama. Yang pertama memang luar biasa. Aku penasaran yang akan mereka buat sekarang. Aku juga. Aku yakin hasilnya akan bagus sekali. Aku juga. Ini hadiah ulang tahun terbaik. Selamat datang. Hari ini adalah ulang tahun Munzi. Jadi produksi terbaru ini hadiah ulang tahun spesial dariku untuknya. Aku tak sabar. Pada zaman dahulu ada 3 babi kecil. Yang tertua, yang termuda, dan yang tengah. Suatu musim dingin. Udaranya sangat dingin. Mereka harus membangun tempat berlindung. Hups. Babi paling kecil nyanyikan lagu tentang rumahnya yang terbuat dari jerami. Kubangun rumahku di jerami. Rumah seindah ini. Rumahku, rumahku, rumah manisku. Menurutku film yang pertama lebih bagus. Yang ini sepertinya berantakannya. Kubangun rumah aku dari batu. Jangan ada yang membantu. Serigala di depan pintu. Tolong aku. Aku tersangkut. Apa yang terjadi, Toti? Kenapa kau harus jalankan pertunjukan ini sendirian? Ini semua salah aku. Aku kesal sekali karena semua orang mengakui filmku sebagai hasil karya mereka. Jadi aku tak biarkan siapapun membantuku kali ini. Ini sulit dikerjakan sendiri. Film terakhir bagus karena kerja sama tim. Semua berkontribusi dengan bakat mereka masing-masing. Saat semua bakat digabungkan, hasilnya pasti luar biasa. Hei kalian, aku mengerti. Bisa bantu aku dengan filmku. Si serigala terkejut sekali saat dia jatuh tinggi. Langsung keluar nahas dengan air yang panas. Doti dan teman-temannya sadar proyek yang hebat butuh bantuan banyak tangan. Saat semua orang bekerja sama sebagai tim, tak ada yang tidak mungkin untuk dicapai. Hei, kalian sedang apa? Begini. Kami ingin punya meja tambahan untuk di pantai. Kami pikir bisa pakai batu ini, tapi kami tak bisa memindahkannya sendiri. Kami bisa membantu kalian kalau mau. Oh, wow! Kalian sama sekali tidak kesusahan. Kami bahkan tak bisa menggesernya. Tentu saja. Laki-laki memang lebih kuat dari perempuan. Begitu rupanya? Berarti menurutmu perempuan itu lemah? Tidak. Tapi kalian selalu butuh bantuan mengangkat barang. Keranjang ini contohnya. Ini berat? Tidak mungkin. Tidak apa-apa. Kami sama sekali tak keberatan membantu kalian, para gadis. Menurutku dia benar menganggap perempuan itu lemah. Aku juga. Kita harus buktikan kepada mereka kalau kita bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan mereka. Kita bisa mengatasi ini sendiri. Yeah. Awas. Wibi. Hai teman-teman. Hai. Hey, kenapa kalian seperti itu? Tidak apa-apa.
Kami hanya mau kasih pelajaran ke beberapa orang bahwa orang lain mungkin tak lemah sama sekali. Orang itu adalah kalian. Dan lainnya adalah kami. Aku lihat kalian sedang main bola. Bola kami ikut main juga. Pasti akan seru. Benar, Ari? Benar. Awas, terus. Ellie, kau harus pukul lebih keras lagi. Seperti ini. Ellie! Kau baik-baik saja. Apa kau terluka? Beri dia ruang. Dia bisa bangun sendiri. Dia tak butuh bantuan sama sekali. Benar kan? Dodi, aku punya ide. Kalian mau main bulu tangkis dengan kami? Entu. Ayo main bulu tangkis. Bagaimana jika laki-laki melawan perempuan? Lihat kan, kami baik-baik saja. Dan kami hanya berdua melawan kalian bertiga. Nikmatilah mengambil sotoko itu dari semak berduri. Tidak masalah. Aku bisa mengeluarkannya. Kau terjebak. Tidak. Ini cuma trik yang aku tahu. Kadang memang butuh waktu yang lama. Tidak apa-apa. Nanti kita kembali lagi mengambilnya. Kita bisa main layangan saja kalau mau. Kulasa begitu. Jangan coba-coba membantu kami. Benar sekali. Kami bisa sendiri. Ali, lihat ini. Layangan kami lebih tinggi dari kalian. Dia tersangkut di pohon. Pegang yang erat. Aku akan perbaiki. Oh, ini bukan apa-apa. Biar aku geser dulu dengan ini, Den. Ini dia. Jangan kalian coba untuk menolong kami. Semua masih terkendali. Benar kan, Ellie? Iya. Tunggu. Sedikit lagi. Tidak. Pegang yang erat. Sepertinya aku tak kuat. Kalian. Kami datang. Tetap pegang yang erat. Kalian baik-baik saja. Aku menahannya sebisaku. Ya tentu. Sepertinya terkadang kita memang butuh bantuan. Semua orang butuh bantuan. Monzi benar. Meminta bantuan bukan berarti kalian lemah. Aku akan membantu. Kapan saja. Setelah kejadian itu, para gadis sadar meminta bantuan bukanlah tanda kuat atau lemah. Dan persahabatan yang kuat lebih baik daripada otot yang kuat. Wow, aku sangat ingin belajar melakukan itu. Pups, kita butuh tongkat sebab ini. Satu lambayan, dan kau akan dapat banyak jamur dan buah bari. Ya, kau hanya perlu berbaring. Lambai kian tongkat. Dan tiba-tiba saja kue-kue dan es krimnya bermunculan. Berikan tepuk tangan meriah untuk sang pesulap. Sampai jumpa. Bisakah kau mengajari kami beberapa trik hebatmu? Kami ingin menjadi best. Pesulap sepertimu. Ya, tidak semua orang bisa. Kau harus punya bakat. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Aku berjanji padamu. Kita akan mencobanya. Kau harus selesaikan tantanganku. Bolehkah kami miliki tongkat ajaibnya? Berhasil, dan kau akan dapatkan tongkatku. Sekarang dengarkan. Dengarkan baik-baik. Tunjukkan 3 trik sulap. Topi ajaib, tentu saja. Terbang, dan terakhir berjalan di atas air. Kalian boleh pergi. Bersiaplah. Tantangannya terlalu sulit untuk mereka. Mereka hanya anak-anak. Justru itu intinya. Aku tak bisa berikan rahasia sulapku begitu saja. Aku butuh penonton untuk pertunjukan sulapku.
Lumayan. Aku takjub, kau sudah kuasai triknya. Aku tak sabar melihat yang selanjutnya. Ya, aku punya ide. Ayo kita berlatih. Tapi bagaimana dengan makan siang? Jika punya tongkat ajaib, kau akan nikmati makan siang terbaik dalam hidupmu. Itu jenius. Bagus sekali. Benar. Mengesankan, sekarang tunjukkan padaku cara kau melakukannya. Huh? Ya, aku akan mencobanya. Aku tenggelam beladi. Tantangan ini benar-benar mustahil. Semua akan baik-baik saja. Kurasa aku punya ide. Ini luar biasa. Jenius sekali. How? Bagaimana bisa kau melakukan ini? Sekarang kalian resmi menjadi murid-muridku. Tetamu kau akan bikin tongkatnya. Hei, kalian mau kemana? Bagaimana dengan pelajarannya? Muncul apa, Neko? Meriken, Gembulan jamur dan beri. aku tidak mengerti. Tongkat ini tidak ajaib. Si pesulap semut menipu kita. Pesulap tetaplah pesulap. Tongkat ajaib itu tak membuat jamur dan buah beri muncul. Untuk menjadi pesulap sejati, kau harus belajar dengan tekun dan keras. Hei, aku menang lagi. Apa? Kontes malas kita. Mengambil rumput itu termasuk bekerja. Aku bahkan terlalu malas untuk itu. Mengunyah juga kerja. Iya. Dan itulah kenapa aku menang. Hei, tidak sopan. Ladimu cukup cepat untuk pemalas. Mungkin kamu sebenarnya bukan pemalas. Diggins, istirahat dulu. Naiklah untuk secangkir teh. Ada sesuatu yang benar-benar ingin kutunjukkan padamu. Kedengarannya bagus. Aku akan naik. Hei, lihatlah mesin ini. Dibuat untuk mengunyah rumput. Kita nggak perlu mengunyah lagi. Biarkan mesinnya saja. Bagaimana? Rumputnya asam. Tenang, kita akan cari rumput yang manis. Ayo, Pak Diggins sedang tidak memakannya, dia pasti tidak keberatan. Ini untuk tujuan yang baik. Baiklah. Kalian adalah penonton pertama kami. Menonton? Sebuah perayaan alam. Lirik oleh Tuan Weber dan dinyanyikan oleh aku. Kenapa? Sekarang mesinnya tidak mengunyah rumputnya. Oh, lihat itu. Sun rising up above the treetops. All the pretty flowers blossom all around. Everything is glistening with dewdrops. And the birdies make a lovely sound. Aku tidak perlu. Everything is glistening with dewdrops. And the birdies make a lovely sound. Kan? Rumput yang sudah dikunyah ini adalah hal terhebat yang pernah ada. Oh, kita benar-benar membuat kata malas menjadi level yang tinggi dan baru. Saudaraku. Menurutmu mesinnya rusak? Little fishies in the water splashing.
Bees are making honey in the hive. Butterflies are beautifully dashing. Goodness, aren't you glad that you're alive? Everything is absolutely smashing. Goodness, we're so glad to be alive. Tangkap! Lari! Pamamarumpot! Bravo, bravo. Yen-yenmu sangat merdu. Dengan segala kerendahan hati, akulah bariton terhebat yang pernah ada. Sekarang, bagaimana menurutmu tentang liriknya? Tolong aku. Tolong aku. Di mana mesin pematang rumputku berada? Lari! Pemakan rumput! Siapapun! Anak-anak, Awas! Kita harus cari cara menghentikan benda itu. Tangkap itu. Wibi! Tekan tombolnya. tidak. Oh, ini gawat. Terima kasih, Monzi. Monzi, terima kasih. Kamu pahlawan. Monsi dan teman-temannya sangat senang semuanya berakhir baik. Dan Upsi dan Pupsi belajar bahwa kalanya menjadi terlalu malas itu tidak baik. Mesin memotong rumput adalah alat yang serius dan tidak boleh dibuat main-main. If you're lazy enough, you don't even want to chew. Here's what you do, don't let a lawnmower do it for you. That's what you do.